Ada Dani Irawan di sini, redaktur Detik News yang ahli hukum. Ahli, ya Allah. Wih, ahli. Nih. Iya, benar. Belum prepare jokes bapak-bapak. Oh belum ya? Belum Kok ada. masih pakai jokes Gen Z kemarin ya, izin Iya, jamin belum. Kak. Oh iya, masih kocet ya. Iya. Aduh. Pak, ini kita ngulang lagi nih. Kemarin kan kita sempat ngobrol soal Hasto nih, yang Hasto. kemarin dramanya masih terhenti di sidang pra-peradilan gitu ya. Nah sekarang kan sudah diputuskan sama hakim bahwa gugurlah ini tuntutan untuk memohon pra-peradilan ya. Coba Pak, di-update ke kita setelah pembacaan hasil sikap hakim di Pengadilan Negeri Jakarta hari ini, apa yang bisa di-share ke kita? Tapi kemarin momentumnya bagus banget ya. Jadi pas putus langsung kita live ya. Iya benar. Recall dikit. Ya hari ini episode barunya dari yang terakhir di mana pra-peradilan ini tidak diterima karena harus dipisah tuh. Kan Pak Hasto tersangkanya ada 2, tersangka suap dan gratifikasi, satunya tersangka perintangan penyidikan. Kemudian oleh kuasa hukumnya dituruti, dia ngajuin permohonan pra-peradilan di mana dipisah antara tersangka suap dan dengan tersangka perintangan penyidikan itu. Untuk kedua perkara ini ya. Sebenarnya ini sidangnya sempat pekan kemarin kalau nggak salah, terus kemudian baru hari ini KPK hadir gitu. Nah dalam sidang sebelumnya karena KPK tidak hadir itu dengan alasan masih mempersiapkan untuk di pra-peradilan, baru kemudian hari ini hadir. KPK menyampaikan bahwa sidang pokok perkaranya sudah diajukan ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Kemudian KPK meminta agar pra-peradilan digugurkan karena sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor, harus lihat contekan karena lupa mulu. Sekian itu gitu. Intinya adalah harus minta digugurkan, dan kemudian hakim sempat skor sidang lalu diputuskan bahwa sidangnya permohonan yang ini digugurkan. Karena sudah masuk ke pokok perkara, yaitu besok Jumat itu sudah diadili. Ya kayak ini appetizer-nya itu main course-nya lah. Main course-nya tuh udah langsung ke main course gitu. Gitu. Sebenarnya masih ada satu lagi pra-peradilannya, itu di hari Jumat yang perintangan penyidikan, tapi based on yang hari ini kuasa hukum juga udah sanksi gitu, paling digugurin juga gitu. Oh gitu. Kuasa hukumnya Hasto. Iya, karena di hari Jumat itu juga sidang yang main course-nya diadili di Tipikor, bukan di PN Jaksel. Maksudnya Pak, please enlighten us more about this kind of situation. Kenapa kuasa hukumnya bisa memprediksi udahlah Jumat pasti juga bakal digugurin nih? Karena kan sebenarnya sama yang sebelum pra-peradilan tuh kan ngurusin hal-hal administratif yang seperti kita bahas sebelumnya itu. Nah, ketika pokok perkaranya sendiri sudah masuk ke sidang yang main course-nya itu, dari putusan MA tahun 2005 itu lagi-lagi kita lihat contohnya, permintaan pra-peradilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan pra-peradilan, yang kemudian diejawantahkan dalam surat edaran Mahkamah Agung. Karena ini kapan nih sebenarnya pokok perkara itu diadili gitu. Apakah pada saat hakim ngetok palu mulai sidang atau saat dilimpahkan perkaranya gitu. Dari surat edaran Mahkamah Agung disampaikan sejak berkas perkara itu dilimpahkan, pengadilan menunjuk hakimnya segala macam, itu statusnya seorang tersangka sudah jadi terdakwa gitu. Nah, sejak dari situ kemudian makanya jadi pertimbangan untuk menggugurkan pra-peradilannya. Gitu. Karena kalau yang nanti hari Jumat diloloskan begitu, dikabulkan, kayak nggak jelas jadinya ininya ya, kedudukan hukumnya ya. Iya, di SEMA yang sama juga. Disampaikan SEMA ini surat edaran Mahkamah Agung ya, yang buat dari putusan MA tadi. Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima pengadilan, serta merta menggugurkan pemeriksaan pra-peradilan, karena sejak dilimpahkan
status tersangka beralih terdakwa, status penahanannya beralih ke wewenang hakim. I Jadi, see. kemudian jadi udah bukan udah main ya kayak yang singkatnya tadi itu appetizer-nya di skip lah, kita langsung ke main course gitu. Gitu. Berarti udah ke pengadilan ya sekarang ya? Iya, sidang Bukan perdananya KPK nanti lagi. hari Jumat ini, tanggal Jumat ini. 14. Kemarin kita bahas apa ya sebelum ini ya? Lupa deh. Yang Yang harusnya pekan ini juga ditentukan gitu. Apakah Hasto juga? Kayaknya enggak deh. banyak banget kenapa obrolan gue kita. lupa ya? Iya, sumpah gue lupa. Lupa sih. Gue mau update soal itu ada kaitannya apa enggak, tapi oke kita lanjut Oke. ke pertanyaan selanjutnya. Kita Silakan. lihat tayangan ulang ya. kita Kita lihat tayangan ulang ulang. minggu lalu. Ada VAR. Oh, Tom Lembong Lembong. benar. Tom Lembong kan harusnya hari Senin juga kan? Belum cek Belum lagi ya? sih, putusan sela ya. Iya, putusan Tapi selah belum benar. dicek Tapi lagi. nggak ada hari ini jadwal. Hari ini Pembacaan kalau putusan dari selah. jadwal sih belum muncul sih, nggak ada. Ataukah saya yang salah menyampaikan tanggalnya atau Ya, kapan? pokoknya minggu ini harusnya. Pokoknya Ya. pekan ini. Gitu. Oke. Silakan Ibu Pocut dengan pertanyaan ajaibnya. Silakan. Oke ya. Ya, Kita sudah siap? tanya. Sudah siap ya. Lebih ke ini brand freeze. Benar. Brand freeze. Ah, Gitu. Oke. Nah, berarti ekspektasi buat hari Jumat sejauh ini apa, Mas? Ya sebenarnya sama yang disampaikan dengan kuasa hukumnya gitu, kayak sidang sih tetap berlangsung Oke. ada di PN Jaksel dan di Tipikor. PN Jakselnya pra peradilan, di Tipikornya pokok perkara. Kalau dari kuasa hukumnya ya sebenarnya dari apa yang disampaikan ya gue udah tahu lah putusannya apa, karena berkaca dari hari ini gitu kan. Karena sama-sama pra peradilan prosesnya yang sebelumnya di minggu sebelumnya tuh berlangsung di hari yang sama, nih hanya hari berbeda aja gitu. Beda hakim. Terus ya udah Pak, tinggal main di main course-nya di PN Tipikor itu gitu. Apakah akan ada drama dari Hasto atau tetap ngikutin, ya kita sebenarnya lihat Kira-kira ada dinamikanya nggak? gitu. Iya. Kalau ngelihat Pak Hasto ya tetap pasti akan berlangsung sidangnya. Cuman kalau pendapat pribadi saya sepertinya urusan pra peradilan ini akan disinggung dulu gitu di awal-awal sidang mungkin gitu. Kenapa tadi gue juga nanyakan kira-kira gimana sikap Hasto selanjutnya setelah adanya putusan pra peradilan ini yang ditolak gitu. Karena mau nggak mau pasti ada hubungannya sama sikap politik juga pada akhirnya. Gimana Pak? Kira-kira apakah akan ada perlawanan kembali? Sekarang fight-nya jatuhnya ke main course-nya sih. Jadi kan di tahapan ketika pengadilan itu ya pasti ada kayak kemarin hak-haknya, kalau kita recall Pak Tom Lembong juga ya di eksepsi segala macam. Jadi kalau kata saya fight-nya di situ gitu. Sedangkan narasi yang dibawa oleh tim kuasa hukum maupun PDIP ya di luar dari persidangan gitu. Iya benar-benar. Jadi tapi kalau buat kalau buat saya pribadi memang lebih baik fight aja udah di Tipikor. Iya, di Tipikor, di main course-nya ini gitu. Biar sekalian gitu. Benar. Karena kayak terlalu lama ya berlarut-larut di pra peradilan ya. Udah langsung aja lah pengadilan. Terus iya, bahasa gampangnya gitu. Kan kita skip buka semuanya gitu ya. Buka puasa skip takjil langsung makan nasi padang gitu loh. Tapi takutnya sakit perut nanti. Jadi mungkin akan agak sedikit tergoncang di awal, tapi paling enggak akan lebih cepat ya kita ke kamar mandinya gitu, benar. Kita emang butuh proses kok. Iya benar. Kita butuh kayaknya Udah cukup kan. lah proses itu kemarin. Cukup lama. Maksudnya ini udah dari kapan Pak penangkapan Hasto sampai penggeledahan semuanya? Tersangka baru tahun kemarin kan ya. Terus ditahan Udah setahun tahun gak sih? ini. Belum ya? Belum ada setahun. Tapi bahwa kasusnya yang background kasusnya Harun Masiku udah dari tahun 2020 lama, gitu. Cuman status tersangkanya dan segala macam tergolong cepat sih. Tergolong cepat ini berarti ya? Karena baru berapa bulan berarti? Ini bulan Maret. Akhir tahun ya? Akhir tahun kan ya. Belum ada satu semester lah. Pokoknya setelah penetapan Pilpres ya? Apa sih? Iya, setelah Pilpres. Atau Sorry. pelantikan ya? Ketua KPK tuh Desember.
Itu 4 berapa hari. Pokoknya Iya. patokannya di pimpinan baru KPK ini. Pokoknya ini lebih cepat daripada kasus Tom Lembong karena Tom Lembong udah setahun Oh, ya. udah setahun. Iya iya iya. Tuh, Belum cepet Oktober nih, Oktober berarti ya. Oktober. Iya. prosesnya, Kalau ini cukup cepat terhitungnya. artinya apa, Pak? Kalau dari saya pribadi sebenarnya melihatnya ini apa namanya, kasus dari 2020 Mm-mm. KPK juga udah ngumpulin banyak, dan dari apa yang dipaparkan oleh KPK sebenarnya bagaimana proses dan segala macamnya waktu itu disampaikan oleh ketua KPK saat ini Pak Setio, bahwa seharusnya Pak Hasto sudah tersangka di tahun tersebut gitu. Iya. Cuman ada banyak hal gitu, rintangan, hambatan yang pada akhirnya baru ditersangkakannya pada tahun kemarin. Jadi kalau dibilang cepat ya sebenarnya barangnya udah ada semua gitu. Tinggal mungkin proses administratif segala macam, buktinya udah ada semua, tinggal makanya lebih cepat untuk diproses gitu. Cuma yang bikin menarik adalah ketika ini sudah cepat, pengadilan juga akan segera digelar begitu. Tidak sabar untuk melihat bagaimana ini ya apa namanya pembelaan dari masing-masing kubu gitu ya Pak ya. Apa yang prediksi drama yang akan tercipta nanti? Yang pasti isi surat dakwaan dulu gitu. Karena meskipun perkaranya beririsan dengan yang case sebelumnya yang sudah divonis semua dari mantan komisioner KPU segala macam, tapi perlu ada kebaruan dari perkara Pak Hasto nih. Sebenarnya apa yang kan ada, kalau dari pemaparan di KPK ada beliau tuh nyuruh rendam HP, nyuruh si Harun Masiku kabur segala macam. Nah itu detail dari itu apakah dituangkan di surat dakwaan itu juga termasuk yang sebenarnya juga ditunggu. Sebenarnya apa aja? Ada juga yang disampaikan Pak Hasto nalangin duit suapnya dan segala macam. Jadi ya argumentasi di situ sih akan yang dibuka sebenarnya lagi nanti ya. Gitu ya. Baru dikasih tahu nih iya. Tom Lembong belum. Besok baru tanggapan. Besok Besok Ada. baru tanggapan jaksa. Oh tanggapan doang. Oke, besok Putusannya. Selasa ya berarti. Oke. Kak, Gitu. benar gak sih ketika nanti ini akan diungkap di pengadilan berarti misi pencarian Harun Masiku akan semakin dekat gitu untuk terbuka, untuk terungkap gitu? Ada possibility ke situ? KPK selalu menjawab normatif sebenarnya. Kita selalu cari, tapi ya memang tidak disampaikan lu nyari di mana segala macam gitu. Cuman ya pasti ketika ada, makanya balik lagi ketika disangkaan di surat dakwaannya di mana Pak Hasto minta untuk Harun Masiku kabur, pasti akan dicari di situ karena sempat juga ditanyain, namanya seorang pelarian pasti butuh dana untuk survive dan segala macam. Yes. Nah itu juga sempat ditanyakan pada saat proses penyidikan. Lagi-lagi KPK juga menyampaikan normatif ya kita akan telusuri dan segala macam. Jadi ya publik sudah seharusnya untuk menunggu juga sih. Ini buron 1 ini dari 2020 nih 5 tahun. 2025. tahun. Ternyata COVID udah 5 tahun ya Pak? Iya, sampai udah diceraiin ini istrinya segala macam. Iya benar. Ini orang kemana sih sebenarnya, yang masih hidup enggak gitu. Betul. Ada polemik gitu. Tahu-tahu operasi plastik kan mana tahu gitu. Tapi kan udah ada rilis yang kemarin terbaru tuh Pak, berarti masih hidup dong. Rilis wajah terakhir Yes, itu. kalau dari itu sebenarnya foto yang baru diungkap sih. Gitu. Oh bukan karena sempat Kan ditemukan dia pakai di mana baju gitu caleg ya. tuh pada saat dia caleg segala macam. Yang gitu. pertama. Yes. Dan beberapa yang lainnya kan foto pada saat di imigrasi segala macam gitu. Ya banyak hal yang jadi PR untuk ditanyain ke KPK dan juga di sidang ini, ya harapannya bisa ngebuka semua gitu. Siap. Balik Ibu Pocut jamin. Baiklah, oke. Nah, terus habis itu Mas, kan ada ungkapan nih kalau misalkan KPK itu tuh lagi kebut berkasnya Hasto karena takut kalah pra-peradilan nih gitu kan. Nah, nanti nih misalnya kalau nantinya kalah, apakah artinya Hasto tidak jadi disidang di Tipikor? Ya udah, yang tadi udah digugurin.
Oh, udah digugurin ya? Kan Jadi udah digugurin. Oh iya. jadi nggak apa Kita ulang namanya. lagi biar lebih fokus ya kan? Siap. Boleh. Jadi itu narasi yang disampaikan sama kuasa hukumnya karena ya itu tadi kita bermain dengan tenggat waktu. Dari sisi kuasa hukumnya dia ingin agar tentang sah tidaknya penetapan tersangka ini disidangin dulu gitu sebelum Iya. masuk ke main course yang tadi. Itu seharusnya di pekan lalu gitu. Mm-mm. Pekan lalu KPK nggak datang. Iya. Jadinya baru datang hari Senin ini gitu. Heeh. Sedangkan di tenggat waktu antara pekan lalu dan hari ini KPK udah hari Kamis itu udah nerusin berkasnya ke pengadilan tipikor gitu. Oke. Dari situlah kemudian kuasa hukumnya menyampaikan narasi bahwa kok lu buru-buru amat sih, apa lu mau takut kalah ya lu dan Iya. segala macam bla bla. Cuman sebagaimana putusan hari ini bahwa udah digugurin gitu. Ya narasi takut kalah atau enggak ya kita kembaliin lagi sebenarnya gitu. Iya, iya. Nah, kalau misalnya sentimen masyarakat terkait hal ini Mas sejauh ini tuh gimana? Apakah nih KPK tuh dapat dukungan dari NGO gitu-gitu? Sejak penetapan Pak Hasto sebagai tersangka juga beberapa LSM yang dan juga mantan penyidik juga sudah menyampaikan bahwa ya pertama pasti mengapresiasi, Iya. kedua mereka juga berharap ya disegerakan agar tudingan bahwa ini tersangka politik segala macam itu bisa terbantahkan gitu. Teranulir gitu ya. Iya, karena kalau dari pengadilan ya udah akan bisa dilihat di publik gitu. Tapi kalau KPK cuman bilang enggak kok ini enggak politis, ya kan kata lu gitu. Jatuhnya iya Iya, benar-benar. jatuhnya dari apa namanya Iya, satu sisi doang gitu. Iya. Makanya mereka mendukung udah buruan lu sidangin biar tahu kayak Iya. gimana gitu. Let's get into the main course. Jadi Main nasi padang ya, nasi padang. Pra peradilan jilid Kenapa kedua tapi masih harus Indonesia dilalui banget ya. nasi padang nggak boleh stick? Soalnya kan main course. Oh iya benar. Bukan hidangan utama. Main course ya. Main course soalnya kebayangnya steak gitu-gitu kan. Gitu. Baiklah. Kalau Kita nasi padang main course, appetizer-nya apa kira-kira? Ini biasanya kulit. kerupuk Jangan. iya. Oh iya bener. kerupuk kulit Iya, pakai kuah jangan. gulai. Iya, benar. aduh itu enak banget lagi. Walaupun nanti diakhiri pakai itu lagi sih kayaknya. Pakai buah. Oh iya buah ya. Pakai buah bisa loh. Dua. Pakai Buah buah. kulit lagi sih. Ini Ngedorongnya puding. pakai teh talua udah. Iya lagi. 1644 ini bos. Bentar Wah, lagi. 500 kalori ada tuh semuanya Gak apa-apa. total. Kan udah puasa hari ini. Kita puasa bergerak lah gitu. Bergerak. Ya kan? Udah puasa kita bergerak. Tuh, jadi gak apa-apa makan nasi padang. Ya udah dipanasin lagi kita badan kita sama topik-topik yang dibawain sama Pak Betul. Dani hari ini. Ini udah ada asapnya nih. Udah ngebul. Benar. Mari kita Iya, nantikan udah saja pra peradilan jilid keduanya dulu ya Yes. nanti ya hari Jumat ya Pak ya. Hari Jumat. Hari Habis itu Jumat. baru kita Peradilan menuju. jilid 2 di hari Jumat, di hari yang sama pun juga main course-nya itu Main di hari course-nya Jumat. juga akan disajikan di situ untuk yang Iya. perkara yang pertama ya Pak ya. Langsung Oh, langsung sepertinya langsung. dua-duanya Oh gitu. gitu. Langsung Oh, dua-duanya. banyak dalam satu kegiatan hari berkas. Jumat. Iya. Iya. Cuti dulu lah dari sekarang. Jangan dong. Tawa Jangan dong kita dong. dong ya. Oke. Jangan. Baik, Oke. informasi tadi terkait Tom Lembong gimana? Berarti besok itu baru pembacaan ya? tanggapan dari jaksa. Oh, tanggapan. Baru setelahnya nanti putusan setelahnya ntar diatur hari kapan belum tahu. Alright. Oke. Dan nantikan bersama semuanya bisa dikulik lebih dalam di Detik News. Silakan langsung buka Detik News. detik.com/detiknews. Terima kasih Betul. Pak Dani. Terima kasih.